Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama channel Iron Vicky Motor. Jadi teman-teman, di video saya yang sebelumnya itu sudah saya upload ya, pemasangan plat kopling Tallan ya, dan review pemakaian juga ya. Di sini saya akan menunjukkan ini motor saya. Saya ganti kembali ke ini motor saya ganti kembali plat koplingnya ke standar ya, punya NVL. Padahal ini sudah saya amplas ya, biar halus ya. Kemarin kan ada kasar, sudah saya amplas biar halus. Saya diamkan semalam ya, ternyata hasilnya malah berkarat ya. Dan saya coba pasang, tapi dia hanya kelihatan berkarat tapi tetap halus dia. Saya pasang di motor saya pakai per kopling Tiger, saya pakai kampas kopling NVL ya, bawaan NVL. Jadi seperti apa impresi di motor saya, bagaimana rasanya? Coba teman-teman lihat ya. Saya hidupkan mesinnya. Saya engkol dulu karena pagi ini belum hidup ya. Ini karena pagi ini belum hidup ya. Oke teman-teman bisa simak di sini ya. Saya akan turun ke motor ini. Teman-teman bisa lihat ya, koplingnya segini. Ini udah jauh ya lumayan ya. Kalau dekat tuh segini. Biasa saya main kopling dekat itu segini malah. Nah, segini, cuma dikit ya. Nah, ini sudah jauh segini. Ya, dari sini setengah ini berarti. Untuk lebih meyakinkan, kopling ini setengah. Saya pasang karet. Ya. Nah. Kalau karet ini tidak mampu menarik lagi, berarti ini setengah ya. Ya, berarti ini setengah. Segini koplingnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, saya oper gigi ya, saya masukkan gigi satu. Ini kopling saya tarik habis, saya masuk gigi satu ya. Oper giginya keras ya, coba ya, gigi dua. Nggak mau. Ini sudah saya tekan, nggak mau. Saya kendorkan ini ya, saya tekan lagi, nggak mau. Saya gas dulu ya. Keras sekali, nggak mau dia. Jadi teman-teman, sebenarnya ini saya tahan dengan kaki ya. Sebenarnya ini saya tahan dengan kaki. Ini masih berjalan sedikit-sedikit. Masih berjalan sedikit-sedikit. Saya tarik lagi ke belakang. Ini agak berat ya, karena ini berjalan dia ya. Coba pegang dulu. Saya matikan sebentar. Saya rendahkan dikit koplingnya. Nah, koplingnya sudah saya rendahkan segini ya. Segini. Tadi segini mungkin. Sekarang sudah segini koplingnya. Saya hidupkan lagi. Teman-teman lihat ya. Jalan dia. Aduh, nggak bisa mundur, susah. Jalan dia. Malah tertabrak di depan. Saya nggak mengada-ngada. Ini. Saya nggak. Lihat. Berjalan sendiri dia. Jalan sendiri ya. Ini kenapa? Karena plat koplingnya kasar ya. Walaupun sudah diamplas, masih juga tetap kasar. Jadi ini saya matikan. Ini nggak bisa oper gigi, ini keras.
Tapi kalau saat mesin dimatikan, dia bisa oper gigi, enteng dia. Hanya saat mesin nyala dia susah oper gigi. Ini saya matikan sudah. Teman-teman bisa simak video ini sampai habis ya. Ya teman-teman, barusan ini sudah saya bawa keluar ya. Saya coba setel koplingnya lebih jauh lagi ya. Ya, segini ya. Tadi setengah segini. Saat saya coba rendahkan segini tadi, segini apa tadi ya? Keras ya, oper giginya keras. Segini juga keras. Akhirnya segini ya. Sudah cukup jauh ini. Nah, tinggal dikit lagi. Nah, tinggal sedikit lagi. Nah, ini baru dia normal ya, teman-teman ya. Baru bisa oper gigi dengan normal. Tapi ini sangat tidak nyaman sekali saya. Jauh sekali ini. Saya akan ganti kembali ini plat geseknya. Jadi menurut saya plat geseknya ini sudah tidak rata dan kasar ya. Jadi itulah yang menyebabkan dia susah oper gigi. Jadi saat tuas kopling ini ditarik, masih ada yang nyantol ya. Bagian-bagian yang kasar itu masih ada yang nyantol ke kampas kopling. Jadi menyebabkan perputaran pada gear-gear itu hingga menyebabkan roda berputar. Jadi oper gigi jadi keras ya. Harusnya ini tuas kopling ditekan, bagian bak kopling itu yang di dalam sini harusnya kan dia merenggang keluar ya, merenggang keluar seperti ini. Harusnya berhenti itu kaki empatnya itu ya, tidak berputar apabila ditarik kopling. Tetapi apabila dilepas kopling, dia merapat kembali dan kembali berputar dan roda ikut berputar. Jadi kenapa dia keras? Karena dia walaupun ditarik ini dia masih berputar. Jadi bagaimanapun kita oper gigi, kalau di sini masih berputar, ya tetap saja keras. Mau tak mau kita harus mengganti plat koplingnya dan kita harus mengecek kaki empatnya, rumah koplingnya, semuanya ya. Mana yang kasar, mana yang tidak rata. Kalau bisa diakali, diamplas. Tapi kalau tidak bisa ya terpaksa ganti ya teman-teman ya. Saya akan buka dulu ini bak kopling. Ini sudah saya buka tadi kickstarternya. Dan ini masih panas, nanti saya buka saat mesin agak dingin dikit. Susah juga apa namanya megang ini saat keadaan panas. Baik teman-teman, ini sudah saya buka ya bagian bak koplingnya. Ini rumah kopling, ini kaki empatnya. Saya akan kembalikan ini. Tadi ini punya NVL ya, teman-teman bisa lihat. Padahal ini sudah saya ganti baru, sudah saya apa namanya, sudah saya amplas. Tetapi tetap saja ya, tuh ada bekas bergesekan ya, kelihatan nggak? Nah tuh teman-teman lihat ya, ada bekas gores-goresan. Ini plat koplingnya ya, saya lap dulu biar kelihatan jelas. Ini saya lap dulu ya. Teman-teman bisa lihat ada bekas goresan ini ya. Ini agak kasar-kasar sedikit nih. Nah ini bekas apa namanya saya tinggalin semalam. Padahal saya sudah amplas ini pakai amplas halus ya. Saya tinggalin satu malam, saya dempetkan seperti ini ke empat-empatnya ini, saya dempetkan seperti ini. Tahu-taunya sudah karatan dia. Padahal hanya semalam saja, dari malam sampai pagi. Nah, saya lihat ini sudah, tapi ini dilap saja sudah lumayan pudar ya, karena baru sebentar. Tapi tidak terasa ada bekas rasa karatan itu tidak ada rasanya. Tetapi bentuknya ada di sini, bentuk fisiknya. Dan ini bekas gesekan ya, nih. Wajar kalau perpindahan gigi susah, karena ini gesekannya nggak kuat, tuh kelihatan ya, tuh nggak kasar ini. Padahal ini saya ganti baru, punya NVL. Tuh yang kedua ini, ini plat kopling yang kedua ya. Si teman-teman lihat nih, ini
kelihatan sekali. Kelihatan ya teman-teman ya, bekas goresan. Nampak sekali. Teman-teman lihat bekas goresan ya. Jadi inilah yang menyebabkan upper giginya keras. Ini yang ketiga. Tuh sama aja ya. Bisa teman-teman lihat ya. Bekas goresan. Ini sudah saya lap padahal masih ya bekas goresan. Kelihatan ya bekas goresan tuh ya, agak kasar. Yang ada goresan ini agak kasar sedikit. Ini baru sudah saya amplas halus ya, dan saya bawa sebentar, sudah seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat, ini yang keempat. Bisa jadi juga susah perpindahan gigi ini karena pasokan oli yang kurang di bagian plat kopling ini ya, bisa jadi. Tetapi untuk kasus ini plat koplingnya perlu diganti karena ini kasar ya. Saya akan gunakan kembali plat kopling yang merek Talan. Ini yang plat kopling merek Talan, kemarin saya bongkar. Teman-teman bisa lihat banyak sekali nih. 1 2 oh ini bukan, ini 3 4 yang tebal-tebal. 1 2 3 4 ini tipis. 1 2 3. Ini karatan teman-teman ya. Teman-teman lihat karatan. Padahal baru semalam ditinggal sudah karatan. Saya lap dulu biar kelihatan jelas. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini karatan ya. Karatan ini, padahal ini hanya nempel seperti ini saja, satu malam ya, hanya nempel seperti ini saja, tidak saya pasang di motornya, tapi saya hanya letakkan di plastik tanpa oli ya, karena ini sudah saya bersihkan malam itu, sudah saya amplas, sudah saya bersihkan, sudah saya cuci, saya pasang seperti ini, ternyata karatan ya. Tapi ini kalau diamplas dia halus lagi nanti. Nah ini tidak saya gunakan, saya akan gunakan plat gesek bintik saja. Ini saya akan pasang 4 buah plat gesek. Ini enggak dipakai karena ini ada cacat sedikit ya. Nah, ada cacat sedikit. Kelihatan apa enggak? Tuh ada cacat sedikit ya di sini teman-teman ya. Enggak rata ini. Ini enggak saya pakai, cacat produk ini. Sedangkan ini halus, mulus ya. Atau ini saja dipakai. Yang ini mulus juga. Ya saya akan pasang 4 buah plat kopling ini. 4 buah plat kopling ini saya akan padukan dengan kampas kopling bawaan NVL. Ini kampas kopling bawaan NVL ya. Bisa teman-teman lihat ini masih rata ya, masih bagus. Masih bagus ya. Dan di sini juga ya, di sini dalam sini
Ini masih bagus ya, masih bagus semua itu dalam. Masih rata ya, cuma yang bermasalah hanya plat koplingnya saja. Jadi ini pemasangannya seperti biasa. Kalau teman-teman mau memasang itu, bagian tajamnya searahkan. Kalau di dalam semua atau di luar semua, boleh di luar semua. Tapi saya akan pasang di dalam semua, di luar semua bagian yang tajamnya. Seperti bawaan motor ya. Jangan lupa diolikan dulu. Ini teman-teman ya, ada huruf di sini. Ya. Sebenarnya ini tidak ada masalah, menghadap kemana saja. Mau terbalik seperti ini, mau dibalik seperti ini, tidak ada masalah. Tetapi saya terbiasa memasang, biasanya huruf itu ngadap keluar ya. Huruf atau angka itu biasanya ngadap keluar. Saya akan kasih oli dulu. Oke. Kemudian plat koplingnya juga saya pasang yang cembungnya menghadap ke dalam. Sudah oli. Oke, ini sudah. Saya pasang lagi kampas kopling. Saya selalu menandai angka yang sama ya. Sini ada angka. Ya, ada angka 107. Nah, 107 ya. Biasanya kalau saya memasang, angka ini saya satu arahkan. Di sini 107 semua ya. Di sini semua deretannya 107 dan menghadap keluar semua. 107 menghadap sini. Jadi dia pas ya. Saya pasang lagi plat kopling yang tajamnya menghadap keluar. Ini yang tajam ya. Oke, kampas kopling lagi. Saya selalu menandai salah satu angka ya, atau huruf. Oke, ini 107 nya saya pasang di bagian atas. Kemudian plat kopling lagi. Kampas kopling lagi. Dan yang terakhir, yang ini ada cacat apa enggak? Saya lihat dulu. Nanti sudah terpasang mau bongkar lagi. Sepertinya ini enggak ada cacat ya, mulus. Saya bisa pasang ini. Oh, ada yang salah. Sebentar teman-teman ya. Saya lupa ada kampas kopling NVL yang seperti ini. Ya, ini yang kode 1PA, yang lainnya 50C ini. Saya pasang ini di tengah dulu. Ini tetap ngadap ke bagian atas. Nah, baru kita pasang lagi plat kopling. Yang tajamnya ngadap keluar. Satu 107 ngadap keluar. Oke. Plat kopling lagi. Dan yang terakhir kampas kopling. Oke. Teman-teman harus tahu ya, bahwa kelima kampas kopling ini tidak semua kodenya sama ya. 4 buah dari kampas kopling ini kodenya 50C atau punyanya Jupiter MX ya, New Jupiter MX. Sedangkan yang di tengah ini kodenya 1PA ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang 50C semua ya bisa ya. Ini Honda GL kampas koplingnya ya. Kampas kopling Honda GL.
tetapi ya bahannya berbeda dengan Honda GL. Kalau Honda GL ini mirip dengan yang kode 50C ini, mirip dengan kode 1PA ya, kampas koplingnya yang bagian tengah, tapi ini sedikit lebih tebal daripada kode yang 1PA. Jadi perbedaannya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini kampas kopling ya, ini kampas kopling 1PA, ini kampas kopling 50C, ini kampas kopling GL ya, teman-teman bisa lihat. Jadi di Vixion ini punya Vixion atau punya Jupiter MX, di sini ada jeda ya. Jadi fungsinya apa? Spasi-spasi ini fungsinya sebagai tempat oli masuk dan oli keluar ya teman-teman ya. Ini juga ada spasi ya sedikit, tetapi tidak sebesar spasi di sini. Jadi oli lebih bisa lancar keluar masuk. Beda dengan yang ini ya. Kalau ini oli hanya diberi ruang sedikit sekali ya untuk keluar masuk. Nah, kalau yang ini lebih banyak. Memang sudah dibuat dari pabrikan seperti itu ya. Lebih besar ruang oli untuk masuk nih. Oke teman-teman, ini sudah kaki empatnya saya pasang. Kaki empat ini ya, ini lawannya. Teman-teman diingat selalu, ini ada titik. Nah ini ada titik ya, dilihat ini ada titik. Nah ini ada titik, samakan dengan titik ini ya. Kalau dia tidak sama, dia tidak akan masuk ya. Nih, saya sampingkan seperti ini ya. Tapi kalau ini dibalik, masuk juga dia. Khusus untuk Vixion ini. Titiknya di sebelah sini. Kalau kita pasang di sini, dia masuk juga. Saya pernah pasang seperti ini, bisa juga dia. Masuk dia. Nah. Tapi saya akan mengikuti titik saja. Ini tidak masuk ya. Nah. Saya akan mengikuti titiknya saja. Seperti standar pabrik. Nah. Titiknya di atas sama di atas ya. Ini perkopling Tiger ya, warna hijau, bisa dilihat ya, ini perkopling Tiger. Kalau perkopling punyanya Honda Tiger, apa namanya, ini punya Tiger ya. Kalau punya NVL itu perkoplingnya warna biru muda ya, warna biru muda. Jadi ini perkopling Tiger ya. Awalnya di sini ya, karena saya nggak punya bungkusan, maka yang 1PA ini yang 50C ya kodenya kalau nggak salah, 50C apa 1S7 ini. Jadi yang punya NVL ini ya, ini sangat lembut ya, sangat lunak sekali. Saya pasang, saya taruh di bungkusan ini. Ini kita pasang. Oke teman-teman, kalau memasang ini usahakan dia sama rata ya. Jadi masuknya akan rata, dan ini waktu keluarnya nanti dia kan keluar masuk kalau tuas kopling ditekan ya. Jadi dia akan rata. Kalau teman-teman masukkan salah satu ini saja langsung dikencangkan, jadi dia sebelah sini akan masuk dan dia akan keluar seperti ini saja. Nah seperti itu. Jadi ini harus rata. Usahakan pernya di tengah-tengah ya. Kita silang. Oke, ini saya kencangkan. Jadi kita mengencangkan di salah satu, kemudian kita kencangkan lagi
secara silang ya. Oke. Oke teman-teman, kita kencangkan sampai mentok, tapi jangan dimatikan dulu. Oke, mentok ya. Kemudian kita akan tes ini kopling. Saya akan tarik tuas koplingnya. Bisa lihat di sini. Lebih dekat, kamera lebih dekat. Dekat lagi, di atasnya, di atas ini. Ya. Teman-teman bisa lihat dia akan keluar melar ya. Kurang nampak sini, keseluruhan nampak tapi dari atas. Nah, gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ini tuas kopling saya tekan. Ini saya lepas. Saya tekan. Saya lepas. Jadi dia sudah rata ya. Kalau dia sudah rata, ini bisa kita kencangkan. Tapi kalau salah satu sisinya yang misalnya seperti ini, saya tekan. Yang ini saja yang keluar, bagian sini, yang bagian sini tidak keluar, maka kita harus mengencangkannya kembali ya. Kita harus kendorkan lagi. Bisa juga pernya dipindah ya. Misalnya ini per yang agak keras tadi kita pindahkan ke sebelah sini. Yang ini kita pindahkan sini. Kita ceng ya. Karena ini sudah. Jadi teman-teman, kenapa dia bisa keras oper gigi kalau kopling pendek? Ini kan bergesekan teman-teman ya. Kalau ini tidak ditekan kopling, ini berarti dia menjepit semuanya ya. Dan motor akan berjalan apabila digas. Apabila dimasukkan gigi, digas, motor akan berjalan. Tetapi kalau tuas kopling ditarik, yang berputar adalah hanya rumah kopling ini ya. Yang ini tidak ikut berputar. Yang ini. Kenapa? Karena dia sudah tidak menyatu atau tidak beradu dengan kampas kopling. Kampas kopling dan flat koplingnya, flat gesek ini tidak menyatu ya. Jadi yang berputar hanya bagian dari kerak as ini, bagian dari gigi primer dan sekunder dari rumah kopling ini saja yang berputar, dan balancer ini. Sedangkan kaki empatnya ini tidak ikut berputar, dan gear atau gigi-gigi yang di dalam juga tidak ikut berputar ya. Kenapa kopling pendek? Kopling pendek itu keras ya, karena kita hanya menariknya sedikit ya, segitu ya, sedikit segitu. Nah, segitu. Dia masih ada apa namanya istilahnya itu, masih ada gesekan ya, masih ada gesekan atau masih ada pertemuan antara kampas kopling dengan flat kopling. Karena dia masih bertemu, jadi ini masih berputar ya. Karena sebenarnya ini nggak boleh berputar kalau misalnya tuas kopling ditarik. Kalau tuas kopling yang masih berputar, berarti ini masih ikut berputar juga gigi-gigi yang di dalam ya. Karena itu oper giginya jadi susah, karena giginya ikut berputar. Kalau mau oper giginya mudah, jangan sampai gigi itu berputar. Berarti tuas koplingnya harus jauh. Tetapi kita mau menggunakan kopling yang jaraknya dekat. Saya agak risih menggunakan kopling yang jarak mainnya jauh, karena itu saya pakai flat kopling yang ada bintik-bintiknya. Dia licin ya, jadi sedikit saja ditekan seperti ini, dia sudah berhenti yang ini lawan kaki 4 ini, dan dia bisa mengobati oper gigi yang keras ya teman-teman. Ini sudah saya pasang kembali ya bak koplingnya. Ini menggunakan plat kopling bintik ya, merek Thailand. Per koplingnya Tiger, kampas koplingnya Ori punya NVL ya. Jadi ini saya akan hidupkan mesin ya. Bisa teman-teman lihat ya, koplingnya sudah segini ya. Ya, segini koplingnya ya. Saya hidupkan mesinnya. Teman-teman lihat responnya ya. Ini saya tarik tuas kopling. Nah, ini tidak jalan lagi dia seperti tadi ya.
Bisa teman-teman lihat ke bawah ya. Saya oper gigi. Nah, sangat lembut sekali ya. Nah, ini netral. Saya kembali gigi 1. Saya coba ya, jengat apa enggak nih. Jengat sekali ya. Ini jengat ya. Ini saya netralkan. Saya atur kembali. Saya akan atur kembali ini sedikit. Saya turunkan sedikit ya. Saya turunkan sedikit koplingnya biar agak lebih rendah. Ini sudah jauh nih. Oke, ini sudah jauh ya. Sedikit sekali nih. Ya, segini ya. Nah, sedikit ya. Normal semua ya teman-teman ya. Jengat ya, dikit sekali. Jengat sekali ini ya. Oper giginya pun gampang. Ya, oper giginya pun gampang ya. Ini gigi 5, 4, 3, 2, 1, netral, 1, 2, 3, 2, 1 ya. Tidak seperti tadi. Kalau tadi ini masih jalan ya. Ini enggak. Ini saya bisa mundurkan. Bisa maju, bisa mundur. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.